OTW katanya. Hah? Dapat tiket OTW. OTW.
kami ingin memberi ucapan sapa terlebih dahulu kepada tamu-tamu terhormat yang telah hadir pada malam hari ini. Tentunya kami ucapkan sekali lagi selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum RI, yaitu Bapak Dr. Widodo SH.MH. Kami ucapkan selamat malam Bapak, boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih banyak telah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada Direktur Perdata Bapak Henry Sulaiman SH.ME. Selamat malam Bapak. Kemudian juga ada Kasubdit 4 Ditipidiksus Bareskrim Polri Kombes Pol Teddy Ristiawan. Selamat malam. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Umum IKAPI Bapak Oscar Sagita SH. Tentunya juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Yuhanson SH.MH selaku Dewan Pembina IKAPI beserta jajaran. Selamat malam Bapak. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Kehormatan Bapak Sugianto beserta jajaran. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Sertifikasi Bapak Peter Kurniawan beserta jajaran. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Panitia Halal Bihalal kita ini ada Ibu Niken Susati beserta jajaran. Selamat malam. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk seluruh para anggota IKAPI. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi antara anggota Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang biasa kita sebut IKAPI, dan tentunya dengan tema mempererat silaturahmi membuka pintu rezeki. Dan tentunya malam ini juga bukan sekedar pertemuan tetapi momentum untuk mempererat tali silaturahmi kita yang bukan sekedar pertemuan ya, tapi juga mempererat silaturahmi kita yang sempat terjeda oleh kesibukan masing-masing tentunya. Dan semoga kebersamaan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk heningkan hati dan pikiran. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Yang saya hormati Ketua Umum kami, jajaran pengurus, yang saya muliakan Dewan Kehormatan, para senior dan rekan-rekan kurator anggota IKAPI dari seluruh Indonesia, serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan pada acara Halal Bihalal IKAPI tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, Halal Bihalal ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan momentum yang sangat bermakna bagi organisasi kita. Di tengah dinamika hukum kepailitan nasional yang terus berkembang, profesi kurator dituntut tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga integritas dan keteguhan moral. IKAPI harus senantiasa berdiri sebagai organisasi profesi yang menjaga marwah, menjunjung etika, dan memperkuat solidaritas antar anggota. Kebersamaan malam ini adalah simbol bahwa kita mampu bersatu, saling menguatkan, dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Sebagai ketua panitia, saya secara pribadi merasa sangat berterima kasih dan bangga. Berterima kasih atas dukungan penuh dari pengurus dan seluruh anggota, serta bangga melihat antusiasme dan semangat kebersamaan yang luar biasa dalam menyukseskan acara ini. Kerja kolektif, dedikasi, dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh panitia mencerminkan kualitas organisasi kita yang sesungguhnya. Malam ini bukan hanya tentang saling bersalaman dan saling memaafkan, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kita sebagai kurator untuk tetap menjaga amanah, objektivitas, dan tanggung jawab dalam setiap penugasan yang dipercayakan kepada kita. Semoga melalui momentum halal bihalal ini, silaturahmi kita semakin erat, integritas kita semakin kokoh, dan IKAPI semakin solid sebagai organisasi profesi yang bermartabat dan dihormati. Atas nama panitia, kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Semoga kebersamaan malam ini membawa keberkahan dan semangat baru bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak bersama
dengan penuh perhatian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Widodo, SH.MH, selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naik motor keliling desa Pengalengan, berhenti sebentar menikmati pemandangan. Tak terasa bulan puasa telah dijalankan. Semoga bisa bertemu lagi di tahun depan. Hujan turun membasahi bumi, petir menyambar menakutkan hati. Mari kembali kita sucikan diri di Idul Fitri dengan semangat kita terus bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum IKAPI Bapak Oscar Sagita Sarjana Hukum, yang para wakil ketua yaitu Ibu Tisa Erlina Yunus Sarjana Hukum Magister Hukum, Sekretaris Jenderal Pengurus IKAPI Bapak Primaditya Wira Sandi Sarjana Hukum, Ketua Dewan Kehormatan IKAPI Bapak Sugianto Hermansyoko SHM, Ketua Panitia Halal Bihalal IKAPI 2026 Bu Niken Santi SHMH. Terima kasih Bu telah mengundang kita semua hadir di malam yang penuh dengan kebaikan ini. Para pengurus IKAPI dan para anggota sekalian, tamu undangan sekalian, kemudian juga tak lupa Pak Kombes Pol Teddy Ristiawan dari Barreskrim Mabes Polri, sahabat saya Pak Direktur Operator Sulaiman, Pak Suki, dan Bapak Ibu sekalian tamu undangan sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang karena atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bertemu dalam acara Halal Bihalal dari Organisasi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia tahun 2026. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Karena masih di bulan hari raya ini kita bertemu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar IKAPI dan hadirin sekalian yang berbahagia. Walaupun hari raya Idul Fitri telah kita sama-sama lalui beberapa waktu yang lalu, saat kira usahanya masih sangat tepat, waktunya masih sangat tepat untuk saling kita menyampaikan maaf dan mempererat silaturahim di antara kita. Forum seperti ini penting agar makna Idul Fitri tetap hidup, tidak hanya sebagai perayaan seremonial saja, tapi juga sebagai pengingat kita untuk memperkuat persaudaraan dan melangkah ke depan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Atas nama Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya serta seluas-luasnya kepada rekan-rekan panitia dan seluruh keluarga besar IKAPI atas terselenggaranya kegiatan ini. Halal bihalal ini bukan sekedar tradisi Idul Fitri saja, tetapi juga menjadi ruang publik dan ruang baik bagi kita untuk menjaga kedekatan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Hadirin sekalian yang kami hormati,
tema yang diangkat pada kegiatan saat ini adalah mempererat silaturahim, membuka pintu rezeki. Tema yang sangat tepat sesuai dengan profesi yang diemban oleh Bapak Ibu sekalian. IKP sebagai salah satu organisasi profesi di bidang hukum kepilitan tentu lebih mengedepankan aspek pelayanan profesional di bidang jasa. Karena itu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa, aspek persaudaraan, silaturahim itu sangat penting dan ujung-ujungnya juga bisa membuka relasi dan juga rezeki bagi teman-teman semuanya. Pesannya sederhana tetapi maknanya sangat luas sekali. Silaturahim tidak hanya mempertemukan satu orang dengan orang lain, melainkan juga memperkuat kepercayaan dan membuka jalan bagi kerjasama yang lebih kuat dan lebih kokoh. Dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu sekalian, silaturahim juga menumbuhkan adanya ketenangan dan rasa saling memahami. Dan di dalam kehidupan profesi kita, silaturahim membantu membangun komunikasi yang sehat dan hubungan kelembagaan yang semakin kuat. Dari hubungan yang baik itulah sering lahir berbagai kemudahan yang kita temukan. Rezeki pun tidak selalu hadir dalam bentuk materi atau dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, kepercayaan, kesempatan, kebahagiaan, dan persaudaraan yang semakin kuat dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam menjalankan profesi sebagai kurator dan pengurus, saudara-saudara memegang tanggung jawab yang sangat besar. Profesi ini menuntut ketelitian, integritas, serta keteguhan dalam kita untuk bersikap. Di satu sisi, kurator dan pengurus wajib bekerja berdasarkan hukum dan juga prinsip-prinsip secara profesionalitas. Di sisi lain, profesi ini juga menuntut kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan para pihak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pemerintah memandang organisasi profesi ini memiliki arti yang sangat penting. Kami berharap agar organisasi profesi dapat terus menjadi wadah yang tidak hanya menghimpun para anggotanya, tapi juga menjaga kualitas profesionalitas kita, memperkuat etika, menumbuhkan persaudaraan dan persaingan sehat di antara kita. Harapan tersebut menjadi penting karena tantangan profesi ke depan semakin tidak ringan. Perkara yang ditangani semakin beragam, sehingga tuntutan profesionalisme hukum kita semakin tinggi dan kepercayaan publik juga semakin terus harus dijaga dan dibina. Dalam situasi tersebut, IKP harus hadir sebagai rumah bersama yang mendorong anggotanya untuk terus belajar, memegang teguh integritas dan menjunjung tanggung jawab profesi secara baik dan benar. Momentum halal bihalal ini juga mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan profesional kita tidak semua hal dapat diselesaikan hanya dengan kecakapan teknis mata. Ada kalanya persoalan membutuhkan kejernihan hati dan juga keleluasan sikap kita. Disitulah silaturahim menjadi penting. Dengan hubungan yang terjaga, komunikasi yang lebih baik, salah paham dapat dikurangi dan kerjasama semakin membaik. Saya percaya organisasi profesi yang kokoh bukan hanya ditopang oleh struktur yang baik, tetapi juga oleh hubungan yang hangat di antara sesama anggotanya. Dari suasana kebersamaan itulah maka yang lahir kekuatan bersama kita, energi baru kita, dan optimisme kita untuk menghadapi berbagai tantangan kita ke depan. Kita semua yakin dan kita semua tahu situasi kondisi kita baik secara geopolitik maupun geoekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan, dan kita terus optimis situasi kondisi ekonomi kita tetap stabil dan mudah-mudahan juga terus terjaga. Bapak Ibu sekalian,
Kami ke depan meyakini bahwa IKAPI akan terus menjadi mitra yang konstruktif dan mendorong penguatan profesi kurator dan pengurus di Indonesia. Harapan ini tidak hanya terbatas pada pengembangan kemampuan teknis semata, tetapi juga mencakup penguatan etika profesi dan juga kebersamaan di antara para anggota. Akhir kata, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga acara halal bihalal ini membawa keberkahan bagi kita semua, mempererat tali persaudaraan di antara kita, dan membuka pintu rezeki dalam arti yang seluas-luasnya bagi keluarga besar IKAPI. Terima kasih atas undangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik. Kalau Pak Widodo tadi berpantun, rasanya kurang mengungkap. Kalau orang Padang pun juga nggak ada pantunnya ya. Pergi ke Bukit Tinggi, naik bendi. IKAPI bersilaturahmi, insya Allah membawa rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Widodo selaku Dirjen AHU dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Terima kasih Pak Widodo atas kedatangannya. Selalu berdampingan dengan partnernya yaitu Pak Henry Sulaiman selaku Direktur Perdataan. Terima kasih Pak Henry. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum IKAPI Bapak Oscar Sagita. Juga yang terhormat Bapak Peter selaku Ketua Dewan Sertifikasi. Juga coba terima kasih kepada Bapak Sugi selaku Ketua Dewan Kehormatan, dan tidak lupa juga kepada Bapak Kombes Teddy ya selaku tamu kita dari Mabes Polri, dan juga kepada Ketua Panitia Pak Ibu Niken yang kreatif mengilhami acara halal bihalal ini sehingga acara ini menjadi semangat di hadapan kita bersama. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ustadz kita. Selamat datang Ustadz. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan juga ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Di tengah-tengah kesibukan di akhir pekan ini masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di ruangan Hotel Ritz-Carlton ini. Kalau kapasitas saya hari ini sebenarnya sebagai anggota Dewan Pembina yang seharusnya disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina yaitu Pak Lukas. Seyogianya beliau akan hadir semalam sesuai dengan pembicaraan kami. Akan tetapi karena ada halangan beliau tidak bisa hadir. Kita doakan semoga Pak Lukas selalu dalam lindungannya dan dalam kesehatan sehingga beliau bisa datang kembali ke Jakarta dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat acara halal bihalal ini bertepatan dengan tanggal 10 April. Saya masih teringat pada waktu Munas pertama kali di tahun 2004, berarti lebih kurang sekitar 22 tahun yang lalu IKAPI ini berdiri. Insya Allah saya melihat perkembangan IKAPI di bawah pimpinan Pak Oscar Sagita. Hari ini kita menyaksikan begitu gegap gempitanya organisasi-organisasi yang ada, akan tetapi tetap
IKAPI ini adalah organisasi kurator dan pengurus yang tetap ada di hati kita semua. Tepuk tangan dulu buat IKAPI. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tagline dari panitia untuk melaksanakan acara halal bihalal ini, bahwa halal bihalal menjadikan ajang silaturahmi dan juga untuk membuka pintu rezeki. Sebenarnya Ibu Niken ini kreatif membuat tagline ini sesuai dengan hadis dari Imam Bukhari sebenarnya. Jadi di dalam hadis Imam Bukhari dalam nomor 5985 itu sudah diatur bahwa silaturahmi itu adalah untuk membuka pintu rezeki dan juga memperpanjang umur. Sehingga seyogianya halal bihalal ini menjadi ajang bagi kita untuk menambah rezeki dan juga untuk memperpanjang umur kita. Jadi setiap tahun kita melaksanakan acara halal bihalal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami sebagai pembina dan juga sebagai pendiri dari IKAPI. Insya Allah setiap tahun IKAPI ini tetap melaksanakan halal bihalal. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, kita harus mencoba memaknai apa itu halal bihalal. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam beberapa hadis, halal bihalal itu sebenarnya tidak ada. Konotasi halal bihalal itu sebenarnya tidak ada. Tapi kembali kepada fitrahnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tradisi halal bihalal ini muncul pada saat zaman Bung Karno dulunya ya. Dahulunya ada perseteruan di antara Muhammadiyah dan NU untuk melaksanakan sebuah acara setelah Lebaran. Maka ide untuk melaksanakan halal bihalal ini dicetus oleh Bung Karno, sehingga ini menjadi sebuah tradisi bagi kita umat Islam untuk melaksanakan acara halal bihalal, dan tidak tertutup kemungkinan juga dihadiri dan dilaksanakan oleh warga non-muslim selain Islam. Jadi ini menjadi sebuah berkah buat kita. Semoga ini menjadi tradisi yang baik yang harus dilestarikan oleh penerus IKAPI nantinya, baik di kepemimpinan Pak Oscar maupun di kepemimpinan ketua umum IKAPI yang lainnya. Akhirnya saya sebagai Dewan Pembina menganjurkan atau mengharapkan kepada seluruh anggota IKAPI agar tetap menjaga nama baik IKAPI, tetaplah berkiprah menjadi seorang kurator dan pengurus di Indonesia, akan tetapi tetap keteguhan iman dan profesionalismenya sebagai kurator tetap harus dijaga. Karena jangan pernah tergoda dengan angka-angka, ya, dengan materi. Tetap profesionalisme sebagai seorang kurator harus dijaga sebagai marwah dari organisasi kita IKAPI. Untuk itu saya tutup pidato ini dengan membacakan sebuah pantun juga. Pergi ke Semak membawa padi, mampir ke taman naik motor. Meskipun banyak organisasi kurator, hanya IKAPI yang ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya di sini ini menjadi beban karena semua orang membuat pantun masing-masing. Tapi mohon maaf kali ini saya tidak berpantun karena memang saya belum siap. Ini Pak Dirjen ini yang membuat tradisi pantun disambut dengan Pak Yuelson. Tapi izinkan saya menyapa para undangan terlebih dahulu. Pak Dirjen, Pak Widodo, terima kasih telah bersedia hadir di acara halal bihalal IKAPI. Pak Direktur, Pak Edi, Pak Teddy, mewakili Mabes Polri, terima kasih. Juga kepada Ketua Dewan Sertifikasi, Pak Peter, Ketua Dewan Kehormatan, Pak Sugi, tak lupa Profesor Yuhelson, anggota Dewan Pembina,
Dan saya ucapkan juga selamat atas profesornya. Tepuk tangan teman-teman sekalian. IKAPI yang berbangga, salah satu anggota Dewan Pembina dan pendiri IKAPI telah bergelar profesor. Juga kepada rekan yang lain, para wakil ketua umum, Pak Sekjen, Pak Primas, dan juga kepada Ibu Ketua Panitia, Ibu Niken, terima kasih atas persiapan yang dilakukan pada kali ini. Dan tidak lupa Pak Ustadz, terima kasih waktunya bersedia memberikan tausiah kepada teman-teman sekalian. Baik, rekan-rekan sekalian, saya hari ini sangat senang karena menurut saya Ibu Niken telah sukses dalam membawa acara ini, menyebarkan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan undangannya full, ruangannya penuh. Dan yang membanggakan lagi, door prize-nya penuh. Saya dapat laporan katanya lebih dari 100 door prize hari ini. Jadi jangan pulang dulu, kayaknya sebagian besar akan dapat bagiannya masing-masing. Dan kali ini unik. Saya paling suka tagline-nya kali ini. Silaturahmi membawa rezeki. Ya. Biasanya itu silaturahmi membawa sinergi. Sinergi membawa silaturahmi. Udah dibolak-balik silaturahmi dan energi. Sinergi itu aja. Ya. Tapi kali ini ada kata-kata rezekinya. Ini menarik buat teman-teman kurator ini. Tapi terlepas dari itu, tadi disampaikan Pak Widodo bahwa memang bersilaturahmi itu adalah hal yang sangat baik, sangat Indonesia. Beliau tadi menceritakan kepada kami bahwa halal bihalal itu ternyata tidak ada di dalam budaya Islam. Halal bihalalnya ya, bukan silaturahmi. Tetapi halal bihalal ini adalah budaya Indonesia yang berbalut keislaman. Ini menarik karena melihat demografi Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Jadi ketika budaya bersilaturahmi atau beranjang sana atau saling menyapa itu dibalut dengan religiusitas, itu menjadi mengentalkan budaya itu. Dari yang tadinya budaya yang berkembang secara general, kali ini dibalut dengan suatu acara keagamaan, menjadikan kita tidak lupa bahwa setiap tahun setidaknya sekali setahun kita akan bersilaturahmi dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Itulah kenapa Pak Yelson, saya senang sekali di dalam masa saya menjadi sekjen maupun ketika saya menjadi ketua umum, IKAPI tidak pernah lalai lewat dalam menjalankan halal bihalal IKAPI. Dan saya kira karena ini acara yang sangat baik ya, dan sudah menjadi tradisi, maka tidak ada salahnya dan akan pasti terus dikembangkan dan dilakukan. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan IKAPI atau undangan yang mungkin baru pertama kali berada di IKAPI, saya perlu sampaikan bahwa di IKAPI itu ada dua acara halal bihalalnya, acara silaturahminya, yaitu Natal dan Lebaran. Ya, karena kebetulan memang populasi yang terbesar itu. Tradisi IKAPI di dalam dua acara keagamaan terbesar ini adalah
ketua panitianya tidak berasal dari agama yang sama. Jadi contohnya pada halal bihalal kali ini, bernuansa muslim, merupakan acara keagamaan Islam, tetapi ketua panitianya berasal dari non-muslim. Ini adalah tradisi yang kita coba bangun, ya, untuk memberikan suasana yang berbeda, suasana yang fresh. Begitu juga Natal. Natal pasti yang melaksanakan ketua panitianya berasal dari non-Kristen. Karena kita juga mau bagaimana teman-teman yang beragama lain melihat seperti apa perayaan Natal dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini keunikan ini juga kita akan jaga, kita akan lestarikan, dan semoga bisa terus meningkatkan silaturahmi di antara kita. Karena dengan semakin meningkatnya silaturahmi, maka semakin meningkat juga rezeki. Amin. Baik, saya kira saya tidak akan berlama-lama berada di sini, karena nanti kalau saya berlama-lama jatah tausiahnya akan berkurang. Jadi mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri saya ucapkan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Dan terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para undangan dan kepada rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Hiburkan hati yang masih gelisah, obati hati yang terluka. Jika kembali persahabatan dengan iman dan kasih sayang, berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Di sini kita berkumpul bersama, nyanyikan lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan sholawat kepada Rasul. Hiburkan hati yang masih gelisah, obati hati yang terluka. Jika kembali persahabatan dengan iman dan kasih sayang, berhibur
indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suara kalian. Oh iya. Iya. Jangan dijawab sendiri. Oh iya. Beri kesempatan Bapak Ibu yang terhormat ini untuk sama-sama kita dengarkan suaranya. Baik. Diulang ya? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kenceng banget kan? Salam sejahtera untuk kita semua yang dari sini. Alhamdulillah kami dari Musafa. Kita dari mana Kak? Dari Semarang. Weh, dari Semarang loh ya. Ada yang kebetulan anak rantau barangkali dari biar cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam saudaraku yang Ramadannya sukses. Dan tadi ternyata juga requestnya masih lagu Ramadan, ya. Dan tadi saya juga dibisikin sama panitia, Pak Ustaz, ceramah di IKP ini gak usah lama-lama. Anggota IKP ini udah soleh-solehah semua. Keluarga besar IKP belum ajan aja udah pada sholat. Gimana kurang soleh? Alhamdulillah. Semoga salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum RI. Orang yang rezekinya banyak tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya. Matanya merem gitu kan, lehernya nunduk gitu kan, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, buruan tutup doa. Dan menarik memang tadi diminta di request masih lagu Ramadan tadi yang Musyafa dari Semarang ya. Itu karena memang mungkin keluarga besar IKP ini memang tidak mau ditinggalkan Ramadan. Karena ciri orang yang senang dengan Ramadan, dia menikmati Ramadan. Ya, kalau orang yang nggak menikmati Ramadan, baru hari pertama aja puasa, pas buka langsung dilingkari jadwal imsakiahnya, dibuletin, langsung dikasih tulisan Alhamdulillah 29 hari lagi Lebaran. Jadi pikirannya Lebaran. Yang memang kalau selama puasa itu masjid penuh biasanya di malam-malam awal 1, 2, 3. Wah itu jangan harap. Kalau kita mau sholat tarawih, datangnya pas azan Isya, jangan harap kita bisa kebagian saf. Saya aja imam masjid, datang pas azan nggak bisa masuk. Saya bilang, Pak bisa nggak geser dikit, saya mau ke depan. Dia tanpa menoleh bilang, ente nggak lihat nih, aneh aja udah sempit gitu. Udah di situ aja. Ya, tapi saya mau maju. Udah.
Sahabat Nabi aja kalau terlambatnya di belakang, nanti mau ke depan lagi. Tapi saya imannya Pak, oh ente iman, mantesan gak mulai-mulai katanya. Tapi di sini memang kelihatan orang yang pengen Ramadannya ya panjang sesungguhnya. Saya orang yang paling senang kalau Ramadan itu 1 tahun, karena siaran saya berarti nggak berhenti-berhenti. Ya kalau Ramadan ya banyak juga sih saudara-saudara saya ya yang ke masjidnya cuma di hari-hari awal. Ya, dan saya pernah di masjid saya panggil imamnya hafal Quran, taraweh, padahal cuma 11 rakaat. Karena mungkin 11, imamnya baru 2 rakaat dia baca surat Ar-Rahman. 2 rakaat selesai Ar-Rahman. Begitu salam, saya langsung di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz, tolong imam ini jangan dipakai lagi. Memang kenapa? Bukan enak banget dia baca Ar-Rahman. Ah udahlah, imam favorit kita cuma Ustadz Subki. Dia bilang saya nih Ustadz Subki. Kenapa Bu? Ente kalau baca ayat yang kul-kul. Jadi kalau udah denger kul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Tapi kalau dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Begitu dengar Alif Lam Mim rasanya masjid walaupun ada AC-nya kayaknya panas gitu. Kecuali mungkin saudara-saudara saya di kampung. Iya? Wah kalau tetangga saya imam baca Fatihah udah 1 nafas. Udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah Fatihah 1 nafas, masih ada orang yang cari masjid berharap ada imam yang udah gak nafas. Dia bilang meninggal dong, makanya taraweh libur. Tapi di sini, masya Allah, ya begitu menikmati Ramadan. Semoga kita termasuk orang yang sah dianggap mengucapkan minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita orang yang berhari raya, dan wal faizin artinya orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena tadi Profesor juga sudah menyampaikan tentang halal bihalal, ini memang tradisi Nusantara. Kemarin kebetulan habis lebaran, siaran saya selesai, kebetulan saya langsung pulang kampung ke Mekah gitu ya. Kantor keluarga sahabat saya Pak Haji Komeng, ya senator Jawa Barat, dia bawa keluarganya. Kita kalau di Saudi habis Idul Fitri udah nggak ada kayak kita, apalagi ada mudik, apalagi ada lagu Joto Baru yang begitu kan yang viral selama musim mudik, nggak ada gitu ya. Nah, memang kalau di luar sana nggak ada, ini tradisi Nusantara. Tapi kayaknya ulama Nusantara juga mengambil dari hadis Nabi, karena ada hadis Nabi yang bunyinya man kanat indahu mazlimatun min akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Apabila kita melakukan kesalahan, melakukan kealfaan, baik perkataan maupun perbuatan, kata Nabi, falyatahallalhu minhul yaum, maka halalkan sekarang juga, sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Min qabli an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak lagi laku emas dan perak. Karena kalau udah di akhirat, walaupun orang itu pahala puasanya banyak, walaupun orang itu pahala sholatnya banyak, walaupun orang itu berzakat, berinfak, bersedekah, tapi kalau selama hidup di dunia tidak meminta maaf atau tidak mau menghalalkan, tidak mau bersilaturahim, khawatirnya nanti banyak penuntut di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Nabi, halalkan sekarang juga. Makanya halal bihalal, mudah-mudahan ya mungkin jadinya kosong saling memaafkan.
Dan kalau dulu di zaman Nabi ada orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa, amalnya biasa aja, ya. Tapi ternyata orangnya masih hidup, Nabi bilang dia adalah ahli surga. Ternyata setelah diteliti oleh sahabat yang lain, sahabat tersebut kalau tidur udah memaafkan kesalahan saudara. Kita di Nusantara ini kan luar biasa ya. Jangankan kita yang bikin kesalahan, kita yang salah aja, ya, atau kita yang gak berbuat salah, kita yang minta maaf duluan. Banyak ya orang di Nusantara atau di Indonesia kakinya keinjek aja, dia yang minta maaf. Maaf Pak, kaki saya mau dipakai. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan tradisi ini tradisi baik yang gak sampai ke akhirat dosa dan kesalahan kita dibawa. Karena yang namanya manusia, kalau dalam agama Islam disebutkan manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan alfa, tempat salah dan lupa. Makanya dihalal saling dicairkan, falyatahallalhu minhul yaum, dihalalkan hari ini, ya, sebelum tidak berlaku lagi atau nggak bisa ditebus saat orang yang kemudian nanti mengambil pahala kita. Dan kalau pahala kita nggak ada, maka na'udzubillah, dosa orang itu akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang yang pemaaf, bisa jadi orang yang selalu bersilaturahim, sehingga kita akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan. Saya aja saya ceramah itu mulai dari tahun 88 sampai sekarang, ya, itu hadir di acara halal bihalal bukan sekali dua kali, tapi baru di halal bihalal IKP ini saya ustadz pembicara ikut dikasih kupon, ya. Dan waktu saya ditanya, ya, sama, aduh sayang saya sebelahan, ya, itu Risma tadi, Ustadz sudah ngambil kupon belum? Udah satu, ini anaknya ambil lagi, katanya. Itu belum pernah ada saya halal bihalal Ustadz kebagian kupon. Itu kata itu sesuai tema Ustadz, silaturahim, insya Allah banyak rezeki. Kata beliau, Ustadz nggak lihat itu. Iya, nggak lihat, masya Allah. Saya langsung bersyukur, alhamdulillah. Ya udah deh, saya nggak usah ambil dua, saya ambil satu aja. Yang penting satu, tapi dapat. Tapi kata gitu tadi, enak aja dapat, tungguin sampai selesai katanya. Gak bisa ngambil door prize-nya duluan. Ini mungkin sekaligus ya, namanya ini kan IKP, orang-orang kaya semua ya. Masa iya mau ngambil kulkas segede gini kan gitu. Tapi ini, ya, ini gambaran betapa cair dan dekatnya kita. Betapa kita di sini bergembira bersama, betapa di sini kita bersenang-senang. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyebutkan bahwa orang kalau mau masuk surga, pertama absus salam, sebarkan salam kesejahteraan. Ya, hari ini kan dari tadi kalau sambutan 4 sama saya ceramah, belum nasib semuanya ngasih salam. Dan salam doa kesejahteraan buat kita semua. Itu syarat orang masuk surga. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, memberi makan. Saya baru datang aja tadi, Ustaz, silahkan ya di sini aja karena VVIP-nya udah pada bubar. Silahkan mau ambil apa, pulang balik panitia, apa yang bisa saya ambil? Udah nggak apa-apa. Ya kalau bisa ambilin tuh TV sebenarnya. Oh dia bilang nggak bisa sebelum diundi gitu kan. Nah jadi ini luar biasa. It'amut ta'am, ya, atau wa'at'imut ta'am, memberi makan itu juga salah satu jalan untuk bisa masuk ke dalam surganya. Dulu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan bukan cuma memberi makan, bersedekah, memberi minum. Di padang pasir beliau beli sumur, sumurnya disedekahkan.
Makanya nggak heran kalau kita ke Madinah ada hotel baru jadi wakaf Sayyidina Utsman. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi Masya Allah wakafnya masih ada. Bahkan konon rekening tertua adalah rekening yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Masya Allah, orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Saya orangnya masih hidup, rekeningnya meninggal. Masya Allah. Ya, jadi memberi makan sama seperti absus salam, menyebarkan salam. Kita kan habis sholat aja. Ini ada orang yang mengatakan kita mulai sholat itu justru setelah selesai salam. Kalau secara fikih sholat itu ya dimulai dengan takbir, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Izin ini saya taruh di sini ya. Tadi saya pegang handphone, sebetulnya saya udah bikin ada 71 pantun gitu. Nanti insya Allah mungkin habis subuh saya baca gitu. Karena saya nggak jadi baca ya, saya lanjutin. Sampai di mana tadi Pak? Halo? Hah? Oh ini luar biasa Pak Kombes. Teddy ya luar biasa. Bahwa ada yang bilang sholat itu baru dimulai setelah salam. Karena assalamualaikum warahmatullah, salam kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullah. Orang lagi sholat, sebelum sholat bersih badan, pakaian dan tempat. Orang kumur diharapkan ngomongnya juga baik. Orang sholat dimulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Isinya tasbih, isinya tahmid, isinya membesarkan dan mengagungkan Allah. Diharapkan selesai sholat omongan kita juga adalah omongan yang baik. Kalau ini kelihatan semua nih orangnya ngomongnya selalu baik ya. Kalau tetangga saya kadang-kadang ibu-ibu lagi ngaji aja, ustazahnya belum datang, mulai ya, lihat deh si ibu itu udah 6 kali maulid, jilbabnya gak ganti-ganti. Satu lagi bilang, iya, mana udah kayak kantong kresek. Akhirnya ada satu yang sadar, udah jangan ngomongin orang, sebab kalau ngomongin orang nanti pahala kita habis. Udah biarin aja, si ibu itu memang dari zaman ibunya juga udah norak. Akhirnya dia ikut juga gitu kan, ngomongin orang. Padahal harusnya omongan kita baik. Kadang ada orang latah, aduh kalau latah kadang-kadang segala punya orang di absen. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini kalau ada yang kaget latahnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus kamu. Saya yakin orang yang latahnya begitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguinnya. Dan yang kemarin viral waktu barengan sama penyanyi cilik yang namanya Farel yang nyanyi Wongkong ini kok dibanding kayak gitu. Ada Ustazah Hajah Taslimah di masjid Al-Barakah Asyabiyah habis baca Quran, Yasin, tahlil, kemudian baca wa ilahukum ilahu wahid. Habis baca wa ilahukum ilahu wahid meninggal dunia. Kebetulan saya ketemu sama putrinya, penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Udah meninggal juga sebelum puasa, masih muda, mungkin umurnya 40-an. Saya tanya apa kebiasaan Umi? Umi itu Masya Allah hari-harinya diisi dengan zikir, hari-harinya diisi dengan Quran. Kalau dia nggak ngaji, ngajar ngaji. Kalau nggak ngajar ngaji, dia belajar ngaji. Meninggalnya juga lagi ngaji. Dan ini bukan kayak orang-orang sekarang ya, kadang-kadang ngaji itu cuma buat upload doang atau buat update status guys. Mak ngaji dulu ya. Begitu ngaji kameranya on, suruh stay tune on my channel, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai Bismillah, anaknya teriak, "Mah, sinetron mulai." Shadaqallah
udah langsung sodaqallah, lumayan 19 huruf Bismillah. Tapi kalau di sini insya Allah ya beda, keluarga besar IKAPI ya. Sahabat Nabi baca Quran nangis, anggota IKAPI baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena paham gitu ya. Maka tadi saya sampaikan ya, ada yang mengatakan sholat itu selesai ya, bukan selesai dengan salam, tapi di situ dimulai. Dia memaafkan, dia menahan marah. Karena saya pernah 2005 pertama kali saya berangkat haji tahun 2005, 21 tahun yang lalu. Saya sholat di Masjidil Haram, sebelah saya orang Afrika, tingginya mungkin di atas 2 meter. Pas saya takbir, dia ikut takbir juga. Cuman karena dia tinggi, sikutnya ini percis di hidung saya. Jadi Allahu Akbar. Apakah saya dendam? Apakah saya marah? Ya, apakah saya bilang ente main atas, ana main bawah gitu? Kagak. Kenapa? Dia pasti nggak sengaja. Cenderung wal afina anin nas, cenderung mau memaafkan manusia. Kemudian yang berikutnya yang menjadi sebab masuk surga, selain mengucap salam, selain memberi makan, yang berikutnya adalah silul arham, sambung silaturahmi, sebagaimana tema kita hari ini. Ya, karena kita nggak akan bisa hidup sendirian. Ya, kita dengan bersama-sama ini menjadi mulia. Kalau di dalam Islam, sholat sendiri pahalanya 1. Begitu ada yang mengikuti samping kita, pahalanya jadi 27. Maka family aja, keluarga, kita dianjurkan menjadi extended family. Ya, family atau keluarga yang lebar. Bahkan di sini mungkin ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Papua, kumpul jadi satu untuk saling menguatkan. Saya sering cerita tahun 2013, 14 tahun yang lalu, saya sama Mama Dede mau syuting sahur. Itu pertama aksi Indosiar ya. Saya lewat Indosiar, ternyata ada anak-anak nongkrong mau sahur, 1 bungkus dimakan berlima. Saya bilang kok 1 cukup berlima? Ya Pak Ustadz, ini aja kita patungan. Belinya ini patungan. Ada yang patungan 5.000, ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Cuman kita bikin kesepakatan yang patungan 5.000 boleh makan pakai 5 jari, 4.000 4 jari, 3.000 3 jari, 2.000 2 jari, 1.000 1 jari. Nah ini kita bisa bayangin, yang kenyang pasti yang makan pakai 5 jari. Nasi dapat, telur kena, acar masuk. Yang paling kesian kalau yang makan pakai 1 jari. Nasi jatuh, telur nggak dapat, ketimun acar diuber-uber sebagai harapan terakhir juga lewat. Yang lain mungkin kenyang, dia cuma melepetan minyak doang di bibirnya. Nah ini menunjukkan bahwa dengan kebersamaan kita bisa menjadi kuat. Dengan kebersamaan insya Allah kita bisa mewujudkan cita-cita. Dengan kebersamaan insya Allah kita bisa mengerjakan tugas kita dengan lebih mudah, dengan lebih cepat dan dengan lebih baik. Insya Allah. Maka silul arham, sambung silaturahim. Yang berikutnya ini pribadi memang, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam waktu orang sedang terlelap tidur, dan hulu al jannata bisalam, masuklah surga atau masuklah ke dalam surga dengan salam sejahtera. Insya Allah. Nah itulah silaturahim. Saya ingat ini sering diceritakan ya, sering diceritakan antara santri dengan kiai ya, karena santrinya ini mau memuliakan kiainya. Mau lebaran dia datang, gak punya apa-apa ya, tapi dia gak enak. Tanya sama istrinya, kita mau ke rumah kiai nih, mau silaturahmi, bawa apa? Gak punya apa-apa, cuma ada ayam 1 ekor. Ya udah dibawa ayam. Datang ke kiai, assalamualaikum kiai, ini mau lebaran ya, saya punya ayam ya, dibagilah sama kiai. Akhirnya kiai merasa bersyukur ya. Oh ternyata orang ini bawa singkong ya, bukan bawa ayam.
bawa singkong. Kiai ini saya punyanya cuma singkong. Akhirnya kata Kiai, ya nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Kiai nggak mau, menerima hadiah tanpa memberikan hadiah. Dia nanya sama istrinya, kita punya apa? Ini dianterin singkong. Akhirnya kita punya ayam doang seekor, ini juga buat lebaran. Udah, tangkap itu ayam, kasih sama santri kita. Akhirnya dia nganter singkong, pulang bawa ayam. Di tengah jalan ketemu sama sahabatnya. Dari mana? Dari rumah Kiai, silaturahim. Wah, dapat ayam tuh. Iya. Tadi saya bawa singkong sekilo. Iya. Gak taunya pulang dapat ayam. Dia mikir, singkong aja dikasih ayam. Apalagi kalau gua bawa kambing nih, gitu kan. Akhirnya dia bawa kambing. Assalamualaikum Kiai, silaturahim. Akhirnya setelah ngobrol, Kiai ini saya ada kambing buat lebaran. Aduh, pakai repot-repot. Akhirnya dia nanya sama istrinya nih, Kiai, ini datang lagi nih santri satu lagi bawa kambing. Kita punya apa? Udah gak ada, kan tadi ayam udah dikasih sama santri yang pertama. Adanya apa? Ada singkong tadi dari santri yang pertama. Ya udah, singkong keluarin gitu. Akhirnya dibungkus, diberikan kepada santri yang kedua. Dia pikir, wah emas batangan nih gitu. Katanya begitu dibuka singkong, itulah orang kalau silaturahim dengan ikhlas, balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini sih mungkin cuma contoh aja. Ya, ini santri-santri yang hadir dapat kupon nggak? Dapat satu-satu. Jangan pulang sampai besok ya. Saya aja mau nunggu ini. Nah, maka itulah orang yang silaturahim. Kalau masalah murah rezeki yang berupa materi, anggota IKP gak bakalan kekurangan duit, gak bakalan kekurangan rizki. Tapi kan rizki bukan melulu dalam bentuk materi. Kedamaian, ketenangan, ketentraman. Saya aja Bu, kalau hati lagi damai, makan walaupun cuma sama sop buntut ayam goreng, sambal goreng hati enak. Alhamdulillah, mungkin istri saya juga tentram. Walaupun saya kasih duit berapa, mungkin 30, cuma 30 atau 40 juta sebulan, enak, dia seneng gitu kan. Alhamdulillah. Karena apa? Ketenangan gak bisa dibeli, ketentraman ya gak bisa kita beli. Dia dulu ada orang bule datang ke Indonesia, katanya Indonesia bisa bikin enak tidur, ternyata gak nyenyak. Ke Yogyakarta cari hotel yang menurut dia bisa bikin dia tidur nyenyak, ternyata gak bisa bikin tidur nyenyak. Ya, apa nih kok saya gelisah? Turun ke bawah ada tukang becak di atas sadelnya. Siang hari panas dia bisa pules, malah bisa lorong. Akhirnya dibeli sadelnya, dipakai sama dia keras gitu kan. Karena adanya bukan di situ, tapi adanya di dalam hati. Saya itu kalau khotbah Jumat, saya melihat orang-orang Islam itu sangat tentram hidup. Karena saya baru salam aja udah pada pules orang. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Saya bilang alangkah tentramnya hati-hati mereka ya. Alhamdulillah. Saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya di Woking, luar kota London, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomak. Dia datang ke rumah. Saya bilang, Mister, ngapain? Saya mau belajar Quran. Ngapain belajar Quran? Ya saya pengen tahu Islam. Kenapa pengen tahu Islam? Saya lihat umat Islam itu hidupnya tenang. Saya aja di Inggris mau tidur, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah, pulas gitu. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali mimpi gitu kan. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin gitu. Nah makanya ini ketentraman yang gak bisa dibayar. Mau punya duit berapa kita, mau membayar ketenangan dan ketentraman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah pada hati kita. Maka mudah-mudahan rezeki ya, kalau
rezeki duniawi, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan rezeki. Amin. Karena buat kita ada gaji, ada rezeki. Kalau gaji udah ada aturannya, tapi yang rezeki itu unlimited. Mau dengar cerita, Bu? Halo, Bu, masih hidup? Ya semoga semuanya panjang umur. Amin. Ya, karena yang namanya sekarang orang meninggal tuh umur 35, 38 ya. Saya aja syuting sama Raffi Ahmad, Irfan Hakim ya di Istiqlal tentang manasik. Hostnya ada namanya Po Alpa, umurnya 38. Saya bilang, Po, Haji Raffi kemarin 2024 berangkat sama saya. Po berangkat ya Haji? Insya Allah saya berangkat Pak Ustaz. Gak taunya belum sempat sampai ke Baitullah, udah dipanggil ke Rahmatullah. Di Polda Banten kemarin, ya ada juga anggota yang bilang, Pak Ustaz, teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih apel, sore meninggal. Itu biasa. Yang aneh itu kalau pagi meninggal, sore apel. Apalagi malam WA. Nah, oleh karena itu rezeki dalam bentuk yang lain selain dari rezeki duniawi, ketenangan, ketentraman, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha. Kita kalau punya anak, saya aja kalau ngambil rapot, saya lihat ibu-ibu tuh kalau nilai anaknya bagus, rapotnya nggak dilipat Pak, dibuka aja begini. Ibu itu apa? Rapot, karena anaknya nilainya bagus gitu ya. Itu juga adalah merupakan rezeki dari Allah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya selalu kalau ngedoain sakinah, mawaddah, warahmah, saya panjangin. Ya, karena dulu saya doa singkat, samawa ya, gak taunya berantem juga. Karena samawa ternyata sama-sama main WA. Akhirnya berantem gitu. Nah, maka rezeki dari sini yang kita harapkan. Di samping persaudaraan, apalagi nanti saling doa. Doa yang paling mustajab adalah doa Zuhrul Ghaib. Saat mungkin temennya, oh teman kita sehat walafiat, mudah-mudahan rezekinya banyak, itu akan diaminkan oleh malaikat. Kok malaikat belum ngaminin aja, gak ada yang teriak dari belakang amin. Mungkin kata malaikat, buruan lo amin katanya. Iya, itu adalah merupakan rezeki. Anak-anak kita yang nurut. Bang Komeng, dia mendidik anaknya dengan santai. Kemarin anak pertamanya sebentar lagi jadi sutradara, anak keduanya masuk akmil. Kadang kita, Pak Ustadz anaknya mau masuk nggak? Anak saya nggak mau. Ini mau sama orang tuanya. Anak yang nurut itu juga merupakan rezeki dari Allah. Kayak Nabi Ismail mau disembelih aja sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismail, ya agatib al-matumar, ayah lakukan perintah Allah. Masya Allah, anak mau disembelih aja siap. Mungkin kalau Nabi Ismail bukan anak yang soleh, Nabi Ibrahim bilang, wahai anakku, semalam ayah mimpi diperintahkan menyembelih engkau. Berikan pendapatmu. Ayah, itu mimpi? Iya, saya juga mimpi yang sama ayah. Diperintahkan menyembelih ayah gitu. Akhirnya, oh begitu kan? Daripada main sembelih-sembelihan kita abaikan saja mimpi itu. Ini enggak. Anaknya bilang, ayah lakukan perintah. Maka mudah-mudahan rezeki kita juga ya hadir. Saya ingat ada teman saya, mudah-mudahan kita sehat semua, yang meninggal gagal ginjal, teman madrasah. Ya, saya waktu lihat, yang tadi pakaiin apa? Ini nih, saya harus hemodialisis. Ya, alatnya segini. Udah meninggal, kira-kira 6 tahun yang lalu, teman saya madrasah. Saya bilang, ya Allah, manusia bikin ginjal palsu bisa, ginjal buatan bisa, tapi nggak secanggih bikinan Allah. Ya, Bapak 15 menit lagi, padahal isinya 5 menit. Terima kasih. Ya, halo Bu, masih hidup? Lanjut. Jadi ternyata ginjal ciptaan Allah kecil, tapi kerjaannya luar biasa. Ya, kerjaannya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan itu juga rezeki. Ternyata kalau mau diuangkan mahal. Dulu ada teman artis Olga Saputra waktu sakit setahun dibawa ke Singapura, itu lebih dari 20 miliar.
Karena memang saya tahu dulu waktu artis Gugun Gondrong, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum lahir, dulu host di salah satu TV. Ya, saya nganterin tuh ke Ang-Mo-Kio sampai ke National University Hospital, punya duit 2 miliar, gak sampai sebulan habis. Masya Allah. Sehat ini begitu mahal, lebih mahal dari semuanya. Mudah-mudahan Allah yang menganugerahkan kita sehat, keluarga yang sakinah, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan kita menjalani hidup ini dengan persaudaraan dan kedamaian, dengan ketentraman, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita mulia bersama dalam kehidupan dunia, dan insya Allah kita saling bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Karena amin udah kompak, biasanya memang waktu udah habis gitu kan. Mari sama-sama, kalau 5 menit lagi ini saya diminta untuk doa. Mari kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang bersama dengan saya kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini ya memberikan kebaikan buat kita semua. Kedamaian, ketenangan, ketentraman, rezeki yang tercurah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah berorganisasi bersama-sama nanti saling menyelamatkan di dalam kehidupan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mari kita berdoa menurut agama, kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Yang bersama dengan saya awali dengan pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, kalau orang tua kami masih hidup, sehatkan, panjangkan umur mereka. Namun apabila mereka sudah kembali menghadap Ilahi, ampuni mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan Ramadan yang indah, dan mudah-mudahan kami panjang umur bisa berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Ya Allah, ya Allah, jadikan negeri kami aman, damai, tenang, tentram ya Allah. Angkat cabut bencana dari negeri kami ya Allah. Angkat kesulitan dan kesusahan, bukan saja dari negeri kami, tapi dari seluruh dunia ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kedamaian buat saudara kami di Sudan, di Palestina, di Syria, di Iran, dan di seluruh belahan dunia. Mudah-mudahan dunia selalu aman, damai, tenang, dan tentram ya Allah, sehingga kami bisa menikmati kehidupan ini dalam ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, dan selalu kami berkumpul dalam kebaikan. Ya Allah, kami meminta semua yang baik-baik yang diminta oleh Nabi Muhammad, dan kami berlindung dari semua yang buruk yang pernah Nabi Muhammad meminta agar dijauhkan dari perkara yang buruk tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat menikmati berhari raya, bersilaturahim bersama, karena puasanya sebulan, lebarannya juga sebulan ya. Terima kasih, saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk penghabisannya, Pak Ustadz nggak mau
Baik, beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dan Bapak Ibu hadirin, tentunya kita akan lanjutkan dengan penyerahan donasi secara simbolis. Untuk itu kami mohon izin kesediaannya kepada Bapak Dr. Widodo untuk dapat naik ke atas panggung, dan tentunya kami turut mengundang juga kepada Bapak Oscar Sagita Ishak untuk dapat naik ke atas panggung, dan juga kami turut mengundang dan hormat kepada Ketua Panitia Halal Bihalal Ikatan Kurator yaitu Ibu Niken Susani untuk juga dapat bisa naik ke atas panggung. Kami persilakan. Baik, dan tentunya kami mengundang untuk perwakilan dari Panti Asuhan Pondok Yatim dan Duafa Yayasan Amal Soleh Sejahtera untuk dapat naik ke atas panggung. Dipersilakan. Bapak Ibu, ini adalah momentum menjadi pengingat bahwa kebersamaan juga berarti saling berbagi. Sekali lagi hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita malam hari ini, dan semoga bantu ada sebuah bingkisan yang akan diberikan kepada perwakilan adik-adik dari Yayasan Soleh Sejahtera. Ya, baik. Boleh diberikan di suratan kepada adik-adik kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah untuk berbagi bersama pada kesempatan ini kepada Pondok Yatim dan Duafa dari Yayasan Amal Soleh Sejahtera. Boleh didokumentasikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu ini adalah momentum dari rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu Halal Bihalal IKP 2026. Ini adalah sebuah momen yang paling hangat di mana kita saling memaafkan dan mempererat hubungan, dan tentunya semoga kebersamaan ini semakin memperkuat rasa persaudaraan di antara kita semua.
Baik, video dari kita bersama-sama boleh kembali ke kursinya masing-masing dan kita akan lanjutkan bagian dari acara selanjutnya. Sekali lagi, bagi yang sudah bersama diharapkan untuk dapat menempati kursi yang kembali dan kita akan melanjutkan acara yang selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah bagi kami 2020 ada pemenangan silaturahmi membuka pintu rezeki. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian acara kita halal bihalal IKB 2026. Dan tentunya kami persilakan untuk tetap kembali ke kursinya masing-masing, Bapak Ibu, karena kita masih punya rangkaian. Ini hadiahnya banyak, jadi kita percepat ya. Yang selanjutnya 256.